Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniar sebagai kucinya, sedangkan Bu Ani sebagai coachnya. Di sini akan saya mulai. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam. Bisa saya minta waktunya sebentar, Ibu Ani? Monggo, silakan. Ada yang mau Ibu ceritakan? Terima kasih, Bu. Sebelumnya saya mohon saran rembuknya atas ini ada beberapa permasalahan di kelas yang saya ampuh. Kebetulan di sini saya mengampu mata pelajaran IPA. Ya. Ya, terus kendalanya beberapa hari ini murid-murid saya itu kurang antusias dalam pembelajaran IPA sendiri. Dan ada beberapa anak yang malas untuk mengumpulkan tugas. Oh, begitu. Kira-kira apa yang membuat kira-kira apa saja yang membuat murid-murid Ibu antusias dalam pembelajaran? Yang dapat membuat murid saya antusias itu biasanya ya ini dilakukannya ice breaking terlebih dahulu, terus baru setelah itu kita ya masih seperti ini hampir sama dengan anak SD, jadi masih ada bermain sambil belajar begitu. Apalagi sekarang pembelajaran yang saya yang saya jelaskan itu mengenai pembelajaran fisika, Ibu. Jadi di situ mungkin anak merasa belum sudah down ya, karena di situ ada beberapa rumus yang harus mereka hafal dan harus mereka pahami. Gitu, Ibu. Wah, iya Bu, saya sependapat dengan Ibu. Itu saya dulu juga waktu fisika itu, wah, gitu. Terus kira-kira menurut pendapat Ibu apa yang bisa membuat mereka asik lagi itu, tidak bosan pada pembelajaran fisika itu terutama? Yang saya terapkan awal itu anak biar nggak tegang ya. Jadi yang awalnya saya buat speaking, terus setelah itu baru setelah speaking kan otomatis anak sudah santai ya, maksudnya Ya. anak nggak tegang lagi. Terus setelah itu baru saya masuk ke tujuan pembelajaran, saya menyampaikan tujuan pembelajaran juga dengan kondisi yang nggak tegang. Selain itu, saya juga bisa menyiapkan ini apa menggunakan sticky note. Jadi sticky note-nya itu saya bagikan ke anak-anak. Di situ anak-anak biar paham. Jadi tiap materi di situ kan ada beberapa rumus. Misalnya di sini ada hukum Newton ya. Ada hukum Newton. Hukum Newton itu kan ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Dan di situ anak-anak saya minta untuk menuliskan hukum bunyi hukum Newton 1 sampai hukum Newton 2, tapi masing-masing sticky note berbeda. Dan anak-anak di situ otomatis secara tidak langsung akan merasa nyaman dan tidak merasa tertekan. Begitu mungkin ya, Bu. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas?
Saya selain menggunakan buku paket, mayoritas memang buku paket yang saya pakai, tapi kadang saya juga membawa laptop. Di sana saya juga menyetelkan beberapa video di YouTube, Ibu. Nah, iya betul sekali, Bu. Saya yakin jika Ibu menggunakan banyak sumber belajar, maka anak-anak juga akan antusias dalam pembelajaran. Bagus sekali itu, Bu. Jadi sekarang kira-kira rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini apa ya? Yaitu saya akan berusaha kepada murid-murid saya agar mereka antusias dalam belajar IPA, khususnya materi fisika, yaitu sambil belajar dan bermain, Ibu. Jadi tidak berkesan saya menggurui atau berceramah secara langsung, tetapi saya menekankan melibatkan anak-anak secara langsung dengan itu anak-anak secara bergantian bisa menempel sticky note yang sudah anak-anak kerjakan, anak-anak tulis, baru ditempel di papan tulis. Setelah itu kita anak-anak baca secara bergantian juga, terus penekanannya nanti pada rumus-rumus tertentu baru saya beri refleksi dari kegiatan tersebut. Ya, Bu, bagus sekali, Bu. Kemudian semoga yang Ibu lakukan tadi berhasil dengan baik ya, Bu, sehingga bisa meningkatkan minat anak-anak dan antusias anak-anak dalam belajar. Juga anak-anak lebih senang mengumpulkan tugas karena rasa senang itu yang muncul, kemudian bisa mengerjakan dengan happy, mereka senang mengumpulkan tugas. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Komitmen saya ya harus ini, Bu, harus sebelumnya harus menyiapkan metode pembelajaran yang menyenangkan bagi murid-murid. Jadi murid-murid agar tidak jenuh, terus harus secara harus secara kontinu ya. Jadi Ya. harus secara kontinu dan berkesinambungan memberikan setiap pembelajaran itu umpan balik ke siswa, ke murid. Jadi murid-murid tersebut akan merasa nyaman. Jadi kita nggak hanya mengucapkan, maksudnya kita hanya berceramah begitu. Jadi harus ada misalnya kita demonstrasi, Ya, terus Bu. demonstrasi itu pun tidak harus di dalam kelas. Oh Di luar iya. kelas pun mungkin lebih mengasihkan, Bu. Kan di sini kebetulan kami tinggal di desa dan hal tersebut lingkungan juga sangat mendukung untuk kegiatan pembelajaran IPA, Bu. Iya, Bu, bagus sekali itu anak-anak pasti suka ya. Anak-anak senang, mereka akan lebih cepat tanggap, Bu, kalau misalkan demonstrasi, kegiatan-kegiatan seperti itu, anak-anak pasti senang. Bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung ya kegiatan yang akan Ibu lakukan. Mengenai ini, Ibu, kegiatan di sekolah, kan sekarang maraknya ini kegiatan P5 ya, kegiatan P5 Ya. yang ada di sekolah kita masing-masing. Berhubung saya itu di SMP, jadi untuk kelas 7 kan sudah wajib kurikulum merdeka. Jadi di situ Ya. ada kegiatan P5-nya. Menurut Ibu itu kegiatan P5 yang lebih mengasihkan untuk siswa itu
bagaimana nggih Bu? Kegiatan P5 yang apa Bu? Tadi suaranya nggak jelas. Ya, kalau di tempat saya itu kegiatan P5-nya ini Ibu, kegiatan P5-nya yang dilakukan itu adalah kewirausahaan, kewirausahaan di situ menekankan kepada yang pertama itu kan kami kan punya lahan Ibu, punya lahan sekolah. Di sana saya dan teman-teman beserta murid-murid itu mengadakan budidaya singkong Ibu, budidaya Oh iya, bagus singkong sekali. ya, dan ada juga budidaya serai. Jadi murid-murid beserta teman-teman ya itu melakukan pengolahan lahan terlebih dahulu, setelah itu menanam singkong begitu Ibu. Setelah panen nantinya baru kita olah menjadi aneka olahan singkong Ibu gitu. Iya Bu, kegiatan itu bagus sekali ya, memberdayakan lingkungan sekitar, juga anak-anak merawatnya juga mudah, tidak terlalu sulit. Kalau singkong itu perawatannya juga mudah. Itu kegiatannya bagus sekali. Ibu. Menurut Ibu di sini contohnya saya itu kalau yang saya ya Bu ya, yang sudah saya lakukan untuk kegiatan kewirausahaan ini untuk pengolahan singkong itu kan ada kaitannya dengan dengan siswa kelas 9, murid kelas 9. Di situ ada mata pelajaran IPA bab mengenai bioteknologi. Di sana itu nanti si murid diajari mengenai ada bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Tetapi yang saya terapkan ke murid saya, yang saya praktekkan biasanya adalah bioteknologi konvensional. Hal di sini pembuatan tape Bu, jadi ada fermentasinya. Itu Ibu yang sudah saya lakukan di sekolah gitu. Oke Bu, bagus itu Bu. Bisa dijual juga nanti kalau hasilnya banyak. Iya Bu. Jadi setelah saya membuat tape tersebut itu kan hasil pengolahan dari singkong yang telah difermentasi ya, itu masuk bioteknologi konvensional. Terus setelah jadi tape, baru kita olah lagi juga bisa Ibu, selain kita menjual tape langsung, kita juga bisa mengolahnya menjadi cake tape, terus ada ini lagi Bu, biasanya dibuat bolu tape, terus bisa dibuat bolen Ibu. Jadi churros juga sudah kami praktekkan kemarin dan alhamdulillah anak-anak sudah bisa Ibu. Gitu. Ya, berarti itu bisa ya Bu, anak-anak senang ya melakukannya praktek-praktek seperti itu. Iya, anak-anak alhamdulillah antusias dalam kegiatan tersebut Ibu. Tetapi memang ada beberapa anak yang memang dasarnya dia kurang cak-cek ya. Jadi mungkin dia hanya ikut-ikutan itu. Jadi kendalanya di situ bagaimana dia anak-anak yang begitu Ibu? Kalau anak-anak yang berkendala itu mungkin secara berkelompok Bu, anak-anak itu melakukannya kelompokan atau sendiri-sendiri? Saya kemarin itu memang dibuat per kelompok Ibu. Jadi satu kelompok itu sebenarnya sudah ada 4 anak. Jadi memang saya meminimalkan anggota kelompok. Jadi tujuannya agar semua murid-murid di situ berperan. Jadi nggak ada yang menggantungkan ke temannya. Iya, bagus sekali Bu, betul sekali kalau seperti itu. Anak-anak juga akan antusias
dalam melakukan tugas-tugasnya. Kalau sedikit anggotanya, kan mereka bisa berbagi tugas. Kemudian langkah selanjutnya yang akan Ibu lakukan kira-kira apa? Apa dipasarkan atau bagaimana hasilnya tadi? Iya Ibu, saya pasarkan ke ini, ke guru-guru, terus ke teman-teman dekatnya murid-murid begitu, Ya, jadi berarti kan mudah Bu. tetangganya begitu. Ya, kapan hari juga pas alhamdulillah ada orderan juga dari guru-guru untuk selamatan Ibu. Ya bagus bagus Bu. Ya itu bisa dilanjutkan Bu, nanti bisa dimasukkan ke kas atau kembangkan lagi. Kemudian rencana Ibu ini selanjutnya apa komitmen Ibu dengan rencana Ibu ini? Ya rencananya memang ini Bu, jadi selain di pembelajaran intra, jadi saya ingin melanjutkan ke ekstrakurikulernya. Jadi ada kegiatan ekstrakurikuler. Di situ kebetulan juga saya mengampu kewirausahaan Ibu. Jadi saya lebih Oh, menekankan nantinya ke anak-anak KWU yang saya bina agar lebih maksimal lagi Bu, gitu, agar lebih continue dalam pembelajaran untuk KWU-nya Ibu. wah iya Bu, bagus sekali. Anak-anak juga bisa belajar berwirausaha. Siapa tahu nanti setelah lulus sekolah, mereka sudah punya bekal untuk berwirausaha. Bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan kegiatan yang akan Ibu lakukan ini nanti bisa bermanfaat, bisa sesuai dengan yang Ibu harapkan, mendapatkan hasil Amin. yang bagus. Anak-anak juga senang. Selain itu juga mendapat apa produknya bisa dijual, bisa menjadi wirausahawan yang maju dan sukses. Terima kasih Ibu atas rembuknya, saran rembuknya, atas apa motivasinya juga. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sami-sami.